Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Al-Bahith Asy-Syamil fil Ulum Asy-Syar'iyyah wal Al-Ghayat wal Wasail karya Syekh Abu Amr Nuruddin hafizahullah taala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala fawaidu haul tuhfatul asyraf. Faedah-faedah seputar tuhfatul asyraf. Al-awwal, qama muhaqqiq tuhfatul asyraf min babi taqribil faedah bi kitabati ismi sahabi fil fihris bi khatti baris laysa amamu syai' ja'ilan amama kulli rawin min ar-ruwati anhu mubasharatan najmah fa in kana rattabal mizzi hadits at-tabi'i anis sahabi ala asma'ir ruwati anit tabi'i wa hadha yasna'u fi mukthirin min as-sahabah ja'ala amama kulli wahid min ar-ruwati anit tabi'i najmatain wa hakadha sana'a muhaqqiqu ithafil mahrah wa fi dhalika min al-fa'idah wal amn min al-ghayati ma la yahfa. Pentahqiq Tuhfatul Asyraf telah melakukan dalam bab mendekatkan faedah dengan menuliskan nama sahabat dalam fihris dengan tulisan yang tebal, tidak ada apapun di depannya. Pantah. Jadi kalau nama sahabat dia menulis dengan tinta tebal dan tidak ada apa-apa di dalamnya supaya kita tahu oh itu sahabat itu. Itu sudah tandanya ya. Sudah tandanya yang pentahqiq di fihris. Terus dia menjadikan di depan setiap perawi dari perawi-perawi darinya secara langsung sebuah bintang. Jadi kalau ada satu bintang berarti tabi'in langsung meriwayatkan dari sahabat. Paham maksudnya tak? Jadi kalau dia tanda, jadi kalau tidak ada apa-apa berarti sahabat. Kalau tabi'in langsung meriwayatkan darinya, langsung meriwayatkan dari sahabat, satu bintang. Satu bintang. Terus? Maka jika Al-Mizzi menyusun sebuah hadis dari tabi'in, dari sahabat, berdasarkan nama perawi-perawi dari tabi'in, maka ini ia lakukan pada kebanyakan dari sahabat. Enggak. Belum lakukan pada yang mukthirin dari sahabat, yang banyak hadis dari sahabat. Bukan kebanyakan dari sahabat, yang banyak hadisnya dari sahabat itu. Maka ia menjadikan di depan setiap salah seorang dari perawi-perawi dari tabi'in 2 bintang. Dah? Jadi kalau perawi dari tabi'in dia jadikan berapa? 2 bintang. Maksudnya 2 perantara atau 2 perantaranya. Yaitu sahabat ya, kemudian nabi. Kalau sahabat saja, paham kan? Kalau sahabat saja tidak ada bintang. Kalau tabi'in 1 bintang. Kalau perawi dari tabi'in yaitu tabi'in atau tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Kan kadang begitu. Nah, kadang tabi'in meriwayatkan dari tabi'in juga. Maka belum jadikan berapa? 2 bintang. Dan demikian pula para pentahqiq Ithaful Mahrah telah melakukannya. Sama ya, di nanti yang akan datang di kitab ini yang kita akan pelajari setelahnya Ithaful Mahrah. Ya, sama juga. Melakukan hal yang sama dengan pentahqiq ya Tuhfatul Asyraf. Dan di dalam hal itu terdapat faedah dan keamanan di antara dari kesalahan yang tidak tersembunyi. Paham tak? Jadi kita bisa tahu langsung, oh ini sahabat ini. Paham kan? Kita bisa tahu ini tabi'in. Dan kita bisa tahu ini adalah tabi'in. Dengan adanya tadi itu bintang. Kalau bintang 1 berarti tabi'in. Mereka dari sahabat. Kalau bintang 2 berarti rawi dari tabi'in. Bisa selain tabi'in, bisa atbaut tabi'in.
bintang 2. Tanpa bintang berarti sahabat. الثاني حصل للمزي بعض الأوهام وفاته بعض الأشياء على شرطه فاستدركها الحافظ ابن حجر في كتابه سماه النكت الظرف على تحفة الأشراف وهو مطبوع مع تحفة الأشراف. Yang kedua, telah terjadi pada Al-Mizzi sebagian waham, sebagian hal yang luput darinya atas syaratnya. Padahal itu sudah terpenuhi syaratnya, tapi luput bagi beliau. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menyempurnakannya, menambahkannya pada kitabnya yang ia namakan An-Nukatud Dzarf An-Nukatud Dzarf An-Nukatid Dzarf ala Tuhfatul Ashraf. Dan dia telah dicetak bersama Tuhfatul Ashraf. Jadi kalau itu langsung dicetak ma'ziyadatil hafidz ma'astidrakil hafidz Ibnu Hajar. Al-Thalith suni'a muakharan fi Faharis li Tuhfatul Ashraf ala al-hurufil hijaiyah. Wa hadha mimma yusahhilu ala al-bahith wuquf ala al-hadithi fil ghalib duna mumarasah litariqatil lati sabaqat ma'ana. Yang ketiga, telah dibuat baru-baru ini fihris untuk Tuhfatul Ashraf berdasarkan huruf-huruf hijaiyah, dan ini termasuk yang memudahkan bagi seorang peneliti untuk menemukan sebuah hadis dalam kebanyakan tanpa mempraktekkan untuk metode yang telah berlalu bersama kami. Nah, kan ada yang dilihat jalan ditempuh oleh Tuhfatul Ashraf di sebelumnya yang ditempuh oleh siapa? Al-Mizzi, yaitu menyebutkan taraful hadits yang menunjukkan sisanya, ya, dan mengumpulkan sanad dalam situ. Itu kan agak sulit juga. Tapi sekarang sudah ada fihrisnya berdasarkan apa? Huruf hijaiyah. Itu lebih memudahkan lagi. Jadi kita tinggal cari saja hurufnya. Kalau tadi ujung hadis. Kalau ini ujung hadis memang, tapi ingat huruf pertamanya apa. Jadi kita ada di huruf apa? Hijaiyah hurufnya kamus. Jadi lebih mudah lagi untuk kita dapatkan. Tumakal hafizullah ithaful maharah bil fawail mubtakirah min atrafil asyarah. Kalau ini langsung. Hadal kitabul azim jama'a fihi al-Hafidz Ibnu Hajar. Tuwfiya sanata 852 rahimahullah. Atrafa ahada asyara diwanan min dawawin sunnah. Jadi kutubul asyara dia kumpulkan atrafnya. Ya kalau mahar apa? Kalau Tuhfatul Ashraf apa? Kutubul sittah. Belum cuma menambahkan juga ashabu kutubus sittah yang dia tambah. Seperti Amal Liyawm wal Laila Nasa'i. Ini kan apa lagi namanya? Syama'il Al-Muhammadiyah, Tirmidzi. Tidak ada yang belum tambahkan yang lain. Pokoknya dia cuma kutubus sittah. Al-Hafidz Ibnu Hajar kutubul asyara. Apa saja itu dia tambah, lihat. Dan ini kitab yang agung, mengumpulkan padanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengumpulkan padanya ringkasan dari 11 kitab. 10. Oh ya, ahad asyar 11. Dari kitab-kitab sunnah. Dan wahia Muwatta'ul Malik wa Musnad Syafi'i wa Musnad Ahmad wa Musnad Darimi wa Sahih Ibnu Khuzaimah wal Muntaqal Ibni Jarud wa Sahih Ibn Hibban wa Mustadrakul Hakim wa Musnad Abi Awanah wa Sunan Darqutni wa Ma'ani Atharil Lit-Tahawi. Nah, berarti kalau kita sambung dengan Tuhfatul Ashraf, lengkap. Semua ada dawawin sunnah, ya kan? Jadi beliau
terkait dengan tuh kutubus sittah, ndak buat atrofnya. Beliau cuma melengkapi atrofnya siapa? Al-Mizzi. Paham kan? Jadi beliau ndak karang ulang, beliau cuma melengkapi. Berarti kalau antum melihat sudah dia baca semua itu. Tuhfatul Asyraf. Dah, sudah beliau baca semua Tuhfatul Asyraf, kemudian kesalahan Al-Mizzi dan yang luput dari Al-Mizzi beliau tambah. Paham kan? Setelah itu beliau tulis kitab tersendiri di luar yang belum dikumpulkan oleh Al-Mizzi. Yang belum dikumpulkan oleh Al-Mizzi. Yaitu ini dia. Muwatta Malik 1, Musnad Syafi'i 2, Musnad Ahmad 3, Musnad Darimi 4. Kan Musnad Ahmad tidak ada di Tuhfatul Asyraf. Karena Tuhfatul Asyraf Sahihain dan Sunan 4. Paham kan? Berarti tidak ada Musnad Imam Ahmad di ujungnya Tuhfatul Asyraf. Nah, di sini yang lengkap. Ya, Ithaful Maharah. Ithaful Maharah. Berarti kita sebenarnya tidak saling kita tidak bisa beli satu ya. Kita tidak bisa beli Tuhfatul Asyraf, tidak perlu beli Ithaful Maharah. Atau beli Ithaful Maharah, tidak perlu beli Tuhfatul Asyraf. Tidak. Ini harus dua. Harus dua. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak menulis yang ditulis oleh Al-Mizzi. Dia menulis yang lain. Yang Al-Mizzi tidak kumpulkan ujungnya. Ya tak? 1 Muwatta Malik, 2 Musnad Syafi'i, 3 Musnad Ahmad, 4 Musnad Darimi, 5 Sahih Ibnu Huzaimah, 6 Muntaqal Ibnu Jarud, 7 Sahih Ibnu Hibban, 8 Mustadrak Al-Hakim, 9 Musnad Abi Awana, 10 Sunan Darimi, 11 Ma'anil Athar Lit-Tahawi. Paham kan? Jadi tidak saling ini. Ini harus punya dua itu. Kalau orang dulu di pustaka, dua itu. Dua itu ada untuk atrof ya dari kutub hadits. Terus Wa innama thamma kitabah bi atraful ashar wa lam yaqul al-ahad ashar al-ahad ashar likauni ahadi hadhihi al-ashara alladhi huwa Sahih Ibnu Huzaimah lam yakif al-hafidh minhu illa ala rubu'il ibadat bikamali wa mawadi' mufarraqatin min ghairi. baik, Masya Allah. Fajabaru hadha naqas bidhammi atraf sunan Daruqutni kama dzakara dzalika fi Ithaful Maharah. Dan tiada lain beliau menamakan kitabnya dengan Atraful Ashar. Seakan-akan itu atrof hanya 10 kitab sunnah. Dan dia tidak berkata 11. Karena salah satu dari 10 ini yaitu Sahih Ibnu Huzaimah hanya mendapat Al-Hafidz hanya mendapatkan darinya Tidak mendapatkan darinya kecuali pada seperempat ibadah dengan maksudnya seperempat kitab al-ibadat. Terkait dengan ibadah di bawah ya. Kan ada ibadah, ada muamalah. Dengan sempurnanya dan beberapa tempat yang terpisah dari selainnya. Beliau tidak dapat kitabnya. Iya kan kita antum tahu dulu sulit dapat kitab. Maka dia menutupi kekurangan ini dengan menambahkan ringkasan Sunan Daruqutni. Sebagaimana dia telah menyebutkan hal itu dalam Ithaful Maharah. Wa qad masya fi kitabih ala tariqatil Mizzi. Persis deh. Beliau tempuh karena sambungan dari kitab beliau harapkan ini sambungan dari kitabnya siapa? Al-Mizzi. Iya, beliau sempurnakan kitabnya Al-Mizzi, kemudian beliau tulis seperti Al-Mizzi. Fi Tuhfatil Asyraf kama dzakara dzalika fi Ithaful Maharah qailan illa anni asuku alfadhu siyagi fil isnadi ghaliban litadhhara fa'idatu ma yusarrihu bihil mudallis. Dan sungguh beliau menempuh dalam kitabnya dengan metode Al-Mizzi dalam Tuhfatul Asyraf. Sebagaimana beliau sebutkan hal itu
dalam Ithaful Maharah. Dalam keadaan dia berkata, kecuali sesungguhnya saya Ini perbedaannya. Jadi beliau sama persis dengan Al-Mizzi, cuma perbedaannya saya membawakan saya membawakan lafaz-lafaz yang bentuk lafaz-lafaz bentuk dalam sanad-sanad pada umumnya. beliau bawakan itu lafaz sanad. Maksudnya dia bilang haddatsana atau dia bilang akhbarona. Dia bawakan itu. Paham kan? Itu saya perbedaannya. Ya kalau di Al-Mizzi kan cuma torikonya. Dari fulan, fulan, fulan. Paham kan? Makanya dia lebih pendek. Kalau sini lebih panjang. Ithaful Maharah. Karena dia bawakan siagul ada. Dia bawakan siagul ada. Jadi kalau dibilang haddatsana, haddatsana. Kalau dibilang an. Dia nukil persis. Ada faedahnya ini. Supaya Tampak faedah dari apa yang disorihkan dengannya rawi mudalis. itu dia. Jangan sampai pakai an semuanya. Kita kira kalau buka Tuhfatul Maharah atau buka nanti Tuhfatul Asyraf, oh ini rawi mudalis kok pakai an. Padahal itu bahasanya Al-Mizzi. Paham kan? Sementara di Tuhfatul Maharah, Ithaful Maharah beda. Dia nukil persis dengan lafaz yang dinukil oleh muhadits itu. Paham kan? Untuk menghindari dan melihat apakah mudalis tasri' atau tidak. Lebih bagus dari sisi ini. Masya Allah. Waqad al-masya al-hafidh fil azwi ala tariqatil Mizzi fi Tuhfatil Asyraf min haitsul iktifa fil azwi ila musannifil ladzi ruwiya fihi al-haditsu muktafiyan fi dzalika bil ramzi thumma al-azwu ba'da dzalika ila ismi kitabi alladzi wurida fihi al-haditsu min dzakal musannaf. Dan Al-Hafidh sungguh telah menempuh dalam penyandaran menurut metode Al-Mizzi dalam Tuhfatul Asyraf, yaitu dengan sisi cukup dalam menyandarkan kepada penulis yang diriwayatkan padanya hadis itu, cukup dengan tanda itu. Jadi cukup dia belum cuma apa? Merumuskan. Cukup dengan merumuskan. Dan beliau telah bawakan di bawah. Semuanya dia seperti Al-Mizzi. Sama dengan perumusannya. Kecuali ada di bawah catatan. 2. Siwa Musnad Ahmad. Syafi'i Muwatta. Fa'innahu yadkuruha bismiha kamilah. Kecuali Musnad Ahmad. Beliau bilang. Ahmad. Dia tidak pakai rumus. Iya. Syafi'i. Dia sebutkan namanya Syafi'i. Muwatta dia sebut Muwatta. Paham kan? Jadi tidak pakai rumus. Yang lainnya adalah pakai rumus seperti ditempuh oleh siapa? Al-Mizzi. Kemudian penyandaran setelah itu kepada nama kitab yang didatangkan padanya hadis dari musannaf itu. Tanbih lam yaktasir al-Hafidh Ibnu Hajar fi athna'i amalih ala masadir sabiqah bal naqala atraf masadir ukhra dzakaraha muhaqqiq fil muqaddimah. Tanbih, Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak terbatas dalam pertengahan perbuatannya, di tengah-tengah amalannya, yaitu tulisannya terhadap kitab ini, pada sumber-sumber yang telah lewat. Kan antum tahu kan Al-Hafidh Ibnu Hajar sumbernya banyak. Sehingga beliau tidak terbatas pada ketika beliau bilang sumber Al-Asyarah tadi atau Al-Ahda Asyar, belum tidak terbatas pada itu. Bahkan beliau tambahkan lagi sumber yang lain. Memang hanya itu atrofnya. Tapi kalau hadits ini ada juga di tempat lain, dia sebutkan juga bahwa ini ada di tempat lain. Bahkan beliau menukil ringkasan dari sumber-sumber yang lain. Ujung yang lain. Ujung dari sumber-sumber yang lain, dan dia dan para pentahkik telah menyebutkannya dalam muqaddimahnya. Selesai tentang dua kitab ini. Ya, Tuhfatul Asyraf dan Ithaful Maharah. Fawaidu kutubil atraf. Faedah-faedah dari kitab atraf. Fawaidu kutubil atraf hiya fawaidu takhrij wa jam'u turuqil hadits allati marrat ma'ana fi fawaidil takhrij wa min ahammiha fima yakhussu kutubal atraf.
ma'rifatus sakti wa takhsi wa tasdi wa tashifi al-mawjudi fi asanidi wa mutuni al-kutub allati jumi'at atrafuha fahiya bimanzilatil makhtutat li asanidi wa mutunil kutubi allati jumi'at atrafuha. Faedah-faedah dari kitab-kitab atraf, dan dia adalah faedah takhrij, dan dia mengumpulkan jarul-jarul hadis yang telah lewat bersama kita dalam faedah-faedah takhrij, dan diantaranya yang terpenting padanya khususnya dalam kitab atraf adalah mengetahui saqat dan kesalahan penulis yang ada dalam sanad-sanad dan matan-matan kitab-kitab kesalahan penulisan yang ada dalam sanad-sanad dan matan-matan kitab-kitab yang telah dikumpulkan ringkasannya atau ujungnya. Maka dia seperti manzilah makhtutat. Seperti kedudukan makhtutatnya as-sanad. Itu kutub atraf seperti kedudukannya makhtutat as-sanad. Untuk sanad-sanad dan matan-matan kitab-kitab yang telah dikumpulkan ujungnya. Wa qad nabbaha al-muhaqqiqu ithaful maharah ala wujudi ziyadat fi ithafil maharah saqatat minal matbu'i min ba'dil masadir allati jama'a al-hafiz atrafaha. Dan sungguh para pentahqiq ithaful maharah telah mentanbih tentang adanya tambahan-tambahan dalam ithaful maharah yang hilang dari cetakannya dari sebagian sumber-sumber yang telah Al-Hafidh mengumpulkannya dalam ujung-ujungnya. Wa mimma yuzadu ala dalik aido, dan diantara hal-hal yang ditambahkan atas hal itu juga al-awwal ma'rifatu man akhrajal hadits min ashabil kutubil lati jumi'at atrafuha mimman lam yukhrij minhum. Masya Allah. Yang pertama, ini tambahannya tadi secara khusus. Secara khusus faedahnya kutub atraf adalah itu seperti makhtutat untuk sanad hadits dan mutun dan matan hadits. Jadi dia seperti makhtutat untuk sanad dan matannya. Tapi tambahan faedahnya adalah satu mengetahui siapa yang mengeluarkan atau meriwayatkan hadis dari pemilik kitab yang dikumpulkan ujung-ujungnya dari siapa yang tidak meriwayatkannya. Paham tak? Jadi kita kan gini, ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Mizzi menyebutkan hadis itu, dia kasih lambang misalnya. Dia di Al-Mizzi dia bilang kha mim ta, anggap begitu. Kita langsung tahu, oh berarti hadis ini tidak dikeluarkan cuma Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Berarti dia tidak dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai. Langsung kita tahu begitu. Paham tak? Ringkas sekali. Jadi kita langsung bilang, ini hadis. Makanya ulama sekarang enak sekali. Ya, Al-Imam, antum tahu kan Ibnu Hajar sendiri misalnya di Bulughul Maram, kan dia langsung bilang, akhrajal arba. Antum tahu kan sekarang kenapa bisa begitu? Kan beliau baca di siapa? Al-Mizzi, Tuhfatul Ashraf. Antum bisa paham tak kenapa? Jadi bukan dia periksa satu-satu hadis. Ya, betul, beliau adalah penghafal hadis, tapi belum dapat itu akhrajahu sittah, akhrajahu sab'ah. Antum tahu dari mana? Dari Tuhfatul Ashraf. Paham tak? Bukan dia cek satu-satu di Bukhari. Makanya kadang salah. Kadang dia bilang dikeluarkan oleh ini, tapi ternyata tidak ada di sana. Anda paham sandarannya tuh? Karena beliau tidak periksa di sana. Jelas ini. Jadi beliau itu tidak periksa kembali lagi karena bersandar kepada ulama sebelumnya. Bersandar kepada ulama sebelumnya, padahal tidak ada. Paham kan? Terus juga dari sini antum bisa tahu kenapa beliau bilang bisa begini. Walabtu lil Bukhari. Misalnya muttafaqun alaih. Walabtu lil Bukhari atau walabtu lil Muslim. Antum kira mungkin dia buka Bukhari, buka juga Muslim? Tidak. Dengan buka Tuhfatul Ashraf kita bisa tahu lafadznya.
Lafaznya itu berbeda antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Ada lafaznya sama. Anda sudah paham tak? Itu fungsi itu faedah dari kutubul atraf. Jadi kita bisa langsung katakan ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Dari mana antum lihat? Bukan Imam Syafi'i, tidak. Antum buka di Tuhfatul Maharah. Bah, jadi antum bisa tahu ini hadis dikeluarkan oleh Imam Malik di Muwatta, dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di Musnad Syafi'i, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di Musnad Ahmad. Kan dari 3 fikih madhab 3 itu yang punya buku Musnad. Muwatta Imam Malik, kemudian Musnad Imam Ahmad, Musnad Syafi'i. Jadi kita bisa tahu nanti dikeluarkan oleh Imam 3 dalam Imam madhab dengan buka Tuhfatul Maharah. Ada paham kan? Jadi walaupun kita tidak buka buku itu, kita bersandar kepada penukilan siapa? Ya? Al-Hafidh Ibn Hajar kalau Muwatta, Musnad Ahmad dan Musnad Imam Syafi'i. Jelas kan? Demikian pula ini faedahnya. Iya, dikeluarkan oleh Ibn Hibban, disahihkan oleh Ibn Hibban, disahihkan oleh Al-Hakim, dan disahihkan oleh Ad-Daruqutni. Semua itu adalah kita bisa dapatkan di kitab apa? Ithaful Maharah. Antum tahu faedahnya kan? Jadi itu faedah paling berharga sekali. Karena antum kan kalau cari satu-satu habis umurmu dulu itu. Untuk cari satu-satu satu hadis untuk semua. Tapi di kitab atraf bisa kita mengeluarkan, mengetahui ashabul kutub allati jumi'at atrafuha mimman lam yukhrijuhu min. Siapa yang tidak mengeluarkannya dari mereka? Jadi antum bisa tahu itu. Ini hadis ada nggak di Bukhari Muslim atau tidak? Ada nggak di Kutubus Sittah? Bisa kita buka kitab atraf. At-tani ma'rifatu kam lis-sahabi min al-ahadits fil kutubil lati jumi'at atrafuha. Yang kedua, mengetahui berapa yang dimiliki para sahabat dari hadis-hadis dalam kitab-kitab yang dikumpulkan ujungnya. Nah, jadi nanti itu antum bisa tahu ini kitab hadisnya Ibnu Umar di dalam Kutubus Sittah berapa? Kan dia Al-Mizzi sudah kumpulkan berdasarkan apa? Sahabat. Jadi antum bisa tahu di Kutubus Sittah itu ada berapa punyanya Ibnu Umar. Ada paham kan? Kan dia sudah kumpulkan. Dia kumpulkan berdasarkan sahabat. Iya kan? Dia kumpulkan ini berdasarkan sahabat. Terus. الثالث تضمن إتحاف المحرة كتبا من صحيح ابن خزيمة ليست موجودة في المطبوع من صحيح ابن خزيمة مثل كتاب التوكل وكتاب السياسة وهذه من فوائد الكتب الأطراف وبالله التوفيق. Yang ketiga, Ithaful Maharah telah mencakup buku dari Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi dalam mencakup buku dari Sahih Ibnu Khuzaimah tidak ada dalam cetakan Sahih Ibnu Khuzaimah. Sama dengan Al-Mizzi, Al-Mizzi Amal Laila Al-Yawm wal Laila punya Nasa'i, tidak ada di Sunan Nasa'i. Kan begitu? Tapi belum masukkan. Itu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tidak ada di Sunan Tirmidzi. Kan begitu? Tapi dikasih masuk oleh Syekh Al-Mizzi. Jadi dia kasih masuk juga buku-bukunya Ibnu Khuzaimah yang tidak ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang tidak terdapat dalam cetakan dari Sahih Ibnu Khuzaimah seperti kitab Tawakul dan kitab Siyasah, dan ini termasuk faedah kutub atraf. Wabillahi taufik. Tanbihan thumma qala mu'allif hafizahullah tanbihan muta'alliqan bi kutubil atraf. Ini penutup terkait dengan kutub al-atraf. Dua tanbih yang berkaitan dengan kutub atraf. Al-awwal yanbaghi ruju' ilal usul allati ta'zu ilaiha kutubul atraf li naqlil hadits bi sanadih wa matnih kamilan. Itu dia. Kalau antum tentunya kan kita mau menukil dengan apa? Sempurna. Berarti kan kita harus kembali ke mana? Ke asal. Kan sudah ada nomornya tadi. Nomornya bahkan ada kitabnya tuh. Ada nomor, ada kitab, kan enak. Kembali ke asal. Kata belum? Yang pertama, seharusnya seorang merujuk kepada yang asal. Yang asal. Yang
dirujuk kepadanya. Kitab-kitab atraf untuk menukil hadis dengan sanadnya dan matanya secara sempurna. Jadi kalau untuk menukil secara sempurna ke sana. Nah, Ma'adzikri ismi man akhrajal hadits kamilan. Lianna al-kutub al-atraf innama ta'ti bi tarafil matni ghaliban. Ma ikhtisar ism mu'allif. Masya Allah. Terus? Wa qad yatasarrafun fi lafdil matn wa fi siyagit tahdits aidan. Masya. Bersamaan menyebut nama orang yang meriwayatkan hadis secara sempurna. Dan kan tak, ya sebutkanlah, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, maka dikeluarkan oleh tak. Ya, nah sebutkan sempurna, jangan kan bukan atrof. Ini kita kan mau menyukil hadis sempurna aja. Kalau hadisnya ujung, kasih ujung juga namanya. Kalau hadisnya sempurna, kasih sempurna juga. Paham kan? Karena bahwasanya kitab-kitab atraf tiada lain hanya mendatangkan dengan potongan matan ujung potongan bisa juga potongan matan secara kebanyakan disertai pemendekan nama muallif disertai dengan meringkas nama muallif dan terkadang mereka melakukan perubahan pada lafaz matan dan dalam bentuk redaksi penyampaian hadis juga. Ya, seperti Al-Mizzi. Kan dia mau ringkas dari haddatsana akhbaruna menjadi an. Kan begitu. Beda Al-Hafidz Ibnu Hajar kan belum enggak ringkas supaya ditahu ini adalah tasri atau tidak bagi yang mudalis. At-tani la tajma'u kutubul atraf syawahid al-hadits fi makanin wahid. Iya dah. Nah, ini faedah kedua. Yang kedua, kutubul atraf tidak mengumpulkan pendukung-pendukung hadis di satu tempat. Iya dah. Kan pendukung itu kan kalau sahabat lain kan begitu. Ini kan hanya satu sahabat. Jadi perlu untuk ketahui jangan cari syawahid dan mutabaat di atraf, susah lagi. Iya. Terus Innama tadhkuru asanid kulla sahibi rawa kulli sahabi rawa al-hadits inda dzikri ahaditsih fi musnadih wallahu a'lam. Melainkan tidak lain dia hanya menyebutkan sanad-sanad setiap sahabat yang meriwayatkan hadis ketika menyebut hadisnya dalam musnadnya. Wallahu a'lam. Wa fi hadzal asr yaqumu maqama kitabil atraf kutubul atraf kutub faharis al-ahadits wa hiya kathiratun jiddan. Wa qalla an yujad kitabun min kutubil ahadits al-matbu'ah illa walahu fihrisun mulhaqun bihi au mafsulun anhu. Baik. Dan pada era ini atau zaman ini menggantikan posisi kitab-kitab atraf kitab fihris. Kitab fihris hadis dan dia banyak sekali. Dan jarang sekali ditemukan sebuah kitab dari kutubul ahadits yang dicetak kecuali sudah memiliki fihris yang terlampir dengannya atau terpisah darinya. Sekarang hampir semua kutub hadits ada di ujungnya fihris hadis. Jadi antum kalau mau cari hadis misalnya di Sunan Abu Daud, cari di fihrisnya, di situ sudah ada atraf. Kalau sekarang orang percetakan sudah menulis ujungnya. Dah, ujungnya. Jadi bisa lihat di atrofnya, di fihrisnya. Baru nanti kan ada tulis itu halaman. Tinggal antum buka halaman. Sekarang begitu kalau sekarang. Kutubul atraf sudah digantikan oleh apa? Fihris. Karena semua fihris sudah ada atraf. Sekarang kebanyakan yang begitu. Paham kan? Iya. Alhamdulillah. Apakah langsung setelahnya atau terpisah? Karena sekarang kadang fihris satu jilid. Ya, fihris satu jilid. Ya, misalnya sekarang, bahkan sekarang bukan lagi di buku hadis ya. Kalau antum tahu sekarang cetakan sekarang bukan lagi buku hadis. Bahkan buku fikih. Sudah ada juga fihris. Jadi fihris ayat, fihris hadis, fihris masail di buku fikih.
Jadi kita mau dapat ayat ini di mana disebutkan, atau hadis di mana disebutkan, atau masailnya di mana disebutkan, mereka sekarang percetakan sudah cetak, bahkan dia 1 jilid fihris. Sekarang misalnya Mughni, kitab Al-Mughni 1 jilid fihris, jilid ke-13. Begitu. Iya. Semua madhab begitu sekarang. Ada semua fihrisnya. Iya, kitab-kitab madhab. Iya, kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab ada 1 jilid fihris. Nah, kitab Al-Bayan di madhab Syafi'i 1 jilid fihris. Semua kitab sekarang begitu. Jadi sudah ada fihris masailnya. Jadi kalau kita mau cari masalah, jangan buka bukunya dulu. Baik, kita dapat masalah besar. Tidak dapat sampai poge ya. Sampai capek. Tapi kalau dipilih cepat, karena kita cepat cari masalahnya. Cari masalahnya. Itu kalau sekarang semua, bahkan bukan hanya di buku hadis. Tapi ini kan belum bahas hadis. Nah, tapi sekarang bahkan bukan hanya di buku hadis. Semua buku sudah ada firisnya. Ikut di kitab itu atau tersendiri. Rata-rata kitab yang berjilid itu tersendiri. Jilid khusus firis. Alhamdulillah. Kita cukupkan, selesai toriko yang pertama. Mentakhrij hadis lewat musnad atau atrof. Lewat musnad atau atrof. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua, berikutnya insyaAllah. Istiqrajil hadis in tariq awal al-fadih. Awal lafadznya. InsyaAllah kita lihat lagi di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Hari Sabtu kan